Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tasalsul fi talaqi dzikri wa atharuhu 'ala dzakiri. At-tasalsul, ketersambungan, fi talaqi dzikri, di dalam sanad zikir, di dalam talaqi zikir, wa atharuhu, dan kesannya atau pengaruhnya 'ala dzakir, terhadap orang yang berzikir. Fi hadza awhallahu ila nabihi bi ba'dil azkar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu ila nabihi, kepada nabinya, bi ba'dil azkari, dengan sebagian zikir-zikir. Fakana yaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman lahu, kepada Nabi, qul, katakan, a'udzu birabbil falak, katakan, aku berlindung dengan Tuhan al-falak, di waktu subuh. Kalimat ini, qul, katakan, wa makna dzalik, ya, maknanya adalah ijazatun minal haqqi ta'ala, adalah ijazah dari Allah Subhanahu wa taala li nabihi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya, fi, di dalam, ayyata'awwadha bihadhihi ta'widhah, untuk berlindung dengan bacaan perlindungan ini, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Summa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'til ijazat. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ijazah-ijazah. Fakana yaqulu li ashabihi, maka Nabi bersabda kepada para sahabat-sahabatnya, qul kadza wa qul kadza, katakan hal ini, katakan hal ini, katakan ini, katakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Fayu'tihim dzikran makhsusan, maka dari sini Nabi memberikan kepada para sahabat dzikran makhsusan, zikir khusus, ya, yakunu lahu asarun fil qalbi, yang ada asar fil qalbi, bekas di dalam hati, pengaruh di dalam hati, wal wusuli ila rabbi, dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ghaira ma yadhkurul insan min nafsihi bi ayyi dzikrin, ya, selain yang dilakukan zikir oleh manusia dari dirinya sendiri, bi ayyi dzikrin, dengan zikir apapun. Wa in kana ayu dzikrin yanfa'u, meskipun zikir apapun itu juga bermanfaat, ada manfaatnya. Wa ayu dzikrin yu'assiru, dan zikir apapun juga bisa memberi kesan atau pengaruh. Lakin dzikra, akan tetapi zikir bil makhsusi, yang dihususkan, yang ditentukan, ala aidis salihina, atas tangan-tangan orang-orang soleh, wa alal ittisal bisanadihi, dan atas ketersambungan sanadnya, ilal wasilina ilallah, kepada orang-orang yang sampai kepada Allah Ta'ala, yu'assiru ta'tsiran khasan, itu mempengaruhi, bisa memberikan kesan, memberikan bekas pengaruh, ta'tsiran khasan, pengaruh yang khusus. Wa min huna jaa'a anit tabi'ina, dari sini telah datang dari tabi'in, annahum kanu, mereka ini konon, ya, dahulu, yatlubuna minas sahabah, mencari kepada sahabat, akhdan makhsusan fil adkar wa ghairiha, satu pengambilan khusus di dalam zikir ataupun selain zikir, ya, ilmu, ibadah dan sebagainya. Summa tabi'un tabi'in wa tabi'ihim wa hakadha, kemudian diikuti oleh tabi'ut tabi'in dan seterusnya, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, ulama-ulama kita sampai saat ini. Wa min huna, dari sinilah, dhahara, nampak, ba'da dzalika, setelah itu, ma yusamma bituruki, apa yang dinamakan dengan thariqah. Wa ma yusamma bil adkari, dan juga apa yang dinamakan dengan zikir-zikir. Wal hadrat, dan juga dinamakan dengan hadrah. Wal aurat, dan juga dinamakan dengan wirid-wirid.
ila hadrati, ila hadrati, ila hadrati. Nah, di sini Al Habib Umar membahas tentang satu pembahasan yang tidak umum dibahas, ya, yaitu pembahasan tentang zikir yang tersambung, zikir yang ada talakinya dari guru ke guru sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lebih menekankan untuk melakukan zikir seperti ini, zikir yang tersambung, baik itu melalui thariqah, kita berbaiat dengan mursyidnya, ataupun dengan guru-guru tarbiyah atau syekh-syekh futuh yang mereka juga mendapatkan zikir wirid yang tersambung dari guru ke guru sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pengaruhnya lebih besar daripada zikir-zikir yang nggak ada ijazah sanadnya. Dan kita tertipu ngambil kitab, buku, bacaan-bacaan, di situ ada zikir lalu kita amalkan. Atau kita cari-cari amalan-amalan dari kitab-kitab mujarobat dan lain sebagainya, tetapi melupakan zikir yang tersambung, meskipun itu hanya la ilaha illallah, meskipun itu hanya talqin, meskipun itu hanya tasbih, takbir, tahmid dan lain sebagainya. Dia melupakan hal itu karena mungkin ringan, la ilaha illallah itu bisa, tetapi dia melupakan zikir-zikir itu. Dia menambah zikir-zikir yang lain yang dia ambil dari sembarang tempat, dari kitab, dari buku, dari internet, dari YouTube dan lain sebagainya. Ini pengaruhnya sedikit, dan ini orang-orang yang tertipu. Kalau dia membaca zikir yang sudah diijazahkan, meskipun hanya wirdul latif, meskipun hanya ratibul haddad, sudah cukup dari segala semua wirid yang ada. Tekuni dulu hal itu sampai pada waktunya kamu akan mendapatkan ijazah wirid yang berikut-berikutnya. Tekuni wirid yang tersambung meskipun ringan, wirdul latif ataupun ratibul haddad, maka itu akan bisa memberi pengaruh yang sangat luar biasa. Di antaranya memberikan power, ya, kalau secara pandangan syifaiyah, ruqyah syifaiyah atau rihlah syifaiyah yang kami jalani selama ini, maka ada tajrib di sini. Ada beberapa pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa terkait zikir yang tersambung ini. Seringkali saya mengijazahkan kepada para pasien-pasien yang kekuatannya lemah, kekuatan fisiknya lemah, kekuatan mentalnya lebih lemah lagi, dan terganggu gangguan non medis, sering kesurupan, bahkan jinnya sering keluar masuk. Akhirnya ketika kami ijazahkan surat Al-Fatihah saja, subhanallah, seketika pasien itu muntah-muntah, keluar semua energi negatif yang ada dalam tubuhnya. Semua pengaruh-pengaruh negatif keluar dari dalam tubuhnya, berkah, barokah, zikir atau wirid yang tersambung. Ya, yang tersambung. Kemudian setelah itu jin sudah tidak bisa masuk lagi. Kenapa demikian? Padahal dia sebelumnya sholat membaca surat Fatihah. Padahal dia sering kali membaca Fatihah. Tapi jin masih bisa keluar masuk. Jin masih bisa ada dalam tubuhnya. Tidak membekas surat Fatihah yang dia baca selama itu. Akhirnya setelah kita ijazahkan surat Al-Fatihah, subhanallah, jinnya keluar dan pembentengannya semakin kuat. Ini artinya apa? Ketika kamu melakukan zikir, meskipun itu wirid sakron, meskipun itu ratibul haddad atau wirdul latif, tetapi zikir itu ada ijazah yang tersambung dari tangan orang soleh sampai kepada Nabi SAW, maka pembentenganmu akan semakin kuat. Percuma saja kamu membentengi rumah kamu dengan wirid sakron, ratibul haddad, wirdul latif dan lain sebagainya, tetapi kamu tidak membentengi dengan hatimu yang mengamalkan surat Fatihah, wirid sakran atau ratibul haddad atau wirdul latif
dengan ketersambungan hati kepada orang-orang soleh yang menyambungkan wirid tersebut, yang memiliki wirid tersebut, yang mengijazahkan wirid tersebut. Ketika kita ada ikatan batin kepada guru, ikatan batin kepada orang yang ijazahkannya, sampai kepada Nabi SAW dengan mendoakan dan lain sebagainya, maka benteng-benteng yang ada di sekitar rumah kita akan semakin kuat. Ya, kita baca benteng wirid ini, baca Quran sekalipun misalnya, ya, surat Al-Baqarah dia baca untuk membentengi sekitar rumahnya, tetapi dia merendahkan orang lain, merendahkan guru-gurunya, bahkan tidak mengamalkan ijazah dari guru-gurunya, percuma pembentengannya lemah. Tapi ketika dia membaca Al-Quran surat Al-Baqarah untuk membentengi rumah, lalu dia mengamalkan zikir dan wirid yang tersambung dari gurunya, maka benteng di sekitar rumahnya bertambah kuat, bertambah besar dan tinggi sehingga tidak bisa ditembus, gitu. Apalagi kalau misalnya dia melakukan pembentengan dengan sendiri, membaca wirid ini, wirid itu, zikir ini, zikir itu, misalnya Hizbul Bahar dan lain sebagainya. Kemudian ada orang lain yang energi negatifnya masuk ke dalam rumahmu, maka energi atau serangan dari luar itu akan masuk melalui orang lain tersebut yang masuk ke rumahmu, atau mungkin keluargamu atau santrimu. Maka energi negatif itu akan kumpul di dalam rumahmu. Orang itu keluar, energi-energi negatif itu masih ada dalam rumahmu. Terus demikian sehingga menumpuk, akhirnya menjebol pembentengan di sekitar rumahmu dan dirimu akan hancur babak belur dengan serangan-serangan energi negatif tersebut. Oleh sebab itu, pembentengan hati lebih kuat daripada pembentengan fisik. Kuatkan pembentengan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah orang-orang soleh, orang-orang sodik, maka pembentengan sekitar rumahmu juga akan kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kunu ma'as shadiqin." Wa kunu, dan hendaknya kalian ini ma'as shadiqin, bersama orang-orang shadik. Bersama orang-orang shadik. Orang-orang shadik seperti kisah-kisahnya yang saya jelaskan kemarin. Itu orang-orang shadik, orang-orang yang sungguh-sungguh benar di dalam menapaki jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Kisah-kisah yang luar biasa kemarin yang saya jelaskan itu adalah orang-orang shadiq. Wa kunu ma'as shadiqin, hendaknya kalian ini bersama orang-orang shadiq. Ma'a di sini, ya, kalimat ma'a bersama itu memiliki dua makna. Ada ma'iyah hissiyah, ya, dan ma'iyah ma'nawiyah. Dua-duanya harus ada. Ma'iyah hissiyah, ya, kebersamaan secara fisik, dia senantiasa harus duduk-duduk bersama orang-orang soleh, pergaulannya dengan orang-orang soleh, sahabatnya dengan orang-orang soleh, majlisnya dengan orang-orang soleh, orang-orang shadiq. Kenapa? Ada barokah memandang wajah mereka, ada barokah duduk bersama mereka, ada barokah zikir bersama mereka, ada barokah doa bersama mereka, mengaminkan doa-doa mereka. Ini namanya ma'iyah hissiyah, kebersamaan secara fisik. Dari kebersamaan secara fisik dia akan menuju kebersamaan secara maknawiyah. Apa kebersamaan secara maknawiyah? Yaitu tidak ada lain adalah rabithah, ketersambungan hati kepada mereka. Bukan cuma ketersambungan hati kepada mereka, tetapi berusaha mengamalkan manhaj mereka, mengamalkan sifat-sifat mulia mereka, akhlak-akhlak terpuji mereka, ditiru, dicontoh. Dia berusaha keras untuk mencontoh orang-orang soleh tersebut. Kemudian dia tidak lupa mengikuti mujahadahnya, zikirnya, doanya, talqinnya dan lain sebagainya, sehingga keduanya ini ada, yaitu makna hissiyah, ma'iyah hissiyah dan ma'iyah ma'nawiyah. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaknya kalian ini bersama orang-orang shadiq. Kun ma'allah, kata Nabi, hendaknya kamu senantiasa berasa diri selalu bersama Allah. Fa illam tastati fakun ma'aman ma'allah. Kalau kamu enggak mampu berasa diri kamu ini senantiasa bersama Allah, maka kamu hendaknya bersama orang yang bersama Allah, yaitu orang-orang saleh, orang-orang shadiq. Inilah makna al-ihsan.
An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Hendaknya kamu beribadah seolah-olah kamu itu melihat Allah. Kalau kamu nggak mampu, kamu ibadah melihat Allah. Nggak mampu, kenapa? Buktinya kita ibadah setelah ibadah masih berbuat dosa. Masih suka bohong, masih suka menipu dan lain sebagainya. Ini namanya ibadah kita yang kita lakukan tidak ada kesan kebersamaan bersama Allah. Kalau dia merasa dirinya itu bersama Allah, ibadahnya akan memberi bekas sehingga dia akan melakukan perbuatan taat. Kita nggak mampu melakukan itu. Ibadah seolah-olah menyaksikan Allah. Musyahadah, maqam musyahadah ini tinggi. Maqam setelahnya yang lebih rendah yaitu fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau kamu ini tidak bisa melihat Allah, maka yakini dalam hatimu, rasakan dalam hatimu bahwa Allah melihat dirimu. Ini maqam muraqabah. Maqam muraqabah berasa dirinya dipandang dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini dia sudah melakukan al-ihsan. Bertahap dari muraqabah ya. Nanti akan bertahap menjadi musyahadah. Merasa dirinya dipandang oleh Allah. Ini pun berat. Maqam muraqabah pun berat. Merasa dekat dengan Allah ini masih berat juga, maka kita perlu wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah. Dan carilah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah perantara. Nah, perantara di sini ya banyak, yaitu dengan zikir yang tersambung kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dengan bimbingan seorang guru yang tersambung dari guru ke guru sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayu julasa ina khairun ya Rasulullah. Teman-teman duduk bagaimana yang baik yang harus kami lazimkan wahai Nabi, yang kami harus duduk bersama mereka yang mana orang-orang itu? Man dzakarakumullahu ru'yatuh, yaitu orang yang kamu pandang wajahnya bisa mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu duduk sama mereka, bawaannya pingin ibadah. Ketika kamu bersama mereka, bawaannya itu pingin berbuat baik. Ketika kamu bersama mereka, bawaannya kamu tenang mengingat akhirat, mengingat kematian, maka lazimi orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang kamu rasakan kesannya seperti itu. Ya. Maka itu adalah wasilah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai ke maqam muraqabah, maka dia tidak butuh lagi wasilah ini semuanya. Tidak butuh lagi robito, dia akan naik kepada tingkatan musyahadah, yaitu menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmul yakin, kemudian ainul yakin. Ainul yakin ini dia masih butuh wasilah. Kalau sudah sampai kepada anwar hakul yakin, maka dia sudah tidak butuh lagi wasilah ataupun robito. Nah, sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting zikir di sini. Ya. Penting di sini zikir yang sangat dibutuhkan untuk kita. Ya. Bahkan setan-setan dan juga jin ini takut kepada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang soleh berkata, qala li syaitani, berkata setanku berkata kepadaku, dakhaltu fik wa ana misal jazur wal ana mislul usfur. Aku dulu waktu pertama kali masuk ke tubuhmu itu gemuk besar seperti gajah. Tapi sekarang aku seperti burung pipit kecil. Walimadak, kenapa demikian kata orang soleh itu bertanya kepada setan. Tudhibuni bidzikrillah taala. Kamu menguruskan tubuhku ini, badanku ini dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak zikir supaya kita lebih kuat benteng kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih zikir-zikir yang memiliki sanad ittisal yang tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madumta murtabitun biwaliyin aw salihin aw bisanadin fa anta tahta rayatin la taskutu wa rayatin la tanhazibu. Kata Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur Al-Adani, beliau mengatakan,
selama kamu ini senantiasa tersambung, ada robitoh dengan seorang wali ataupun orang soleh ataupun dengan sanad yang tersambung, maka fa anta tahta rayatin la tasqutu wa rayatin la tanhazimu. Kamu ini ada di dalam naungan bendera yang tidak akan pernah jatuh bendera itu dan tidak akan pernah musnah bendera itu. Artinya apa? Insya Allah terbimbing, insya Allah terselamatkan ketika kita memiliki guru yang tersambung atau sanad yang tersambung atau orang soleh. Ya, apalagi di zaman akhir seperti ini, maka jangan lepas dari orang-orang soleh. Ya, jangan lepas dari orang-orang yang bisa membimbing secara rohaniah, batiniah.